Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Selama ini pernah nggak teman-teman mengisi kuesioner? Atau mungkin membuat kuesioner sendiri untuk penelitian? Nah, ketika para responden mengisi kuesioner, tentunya ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah datanya valid? Dan yang kedua, apakah datanya reliable? Validitas merupakan uji seberapa tepat sebuah instrumen yang telah dikembangkan dalam mengukur konsep tertentu. Sedangkan reliabilitas yaitu uji seberapa konsisten sebuah instrumen dalam mengukur konsep tertentu. Nah, untuk pengukuran validitas dan reliabilitas ini dilakukan per masing-masing variabel. Jadi, teman-teman lihat dulu dalam kuesionernya berapa variabel yang akan dilakukan uji. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui Marcella, mahasiswa semester 6 sedang melakukan magang di salah satu mall di Jakarta. Dia diminta untuk meneliti tentang bagaimana kepuasan pelanggan di mall tersebut. Nah, di sini kita akan bantu Marcella untuk menguji apakah data-data tersebut telah valid dan reliable. Berikut adalah datanya yang telah direkap. Nah, kita langsung saja olah ke dalam SPSS. Pertama-tama pada variabel view kita input variabel CS1, CS2, dan CS3. Lalu pada data view kita input datanya. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu total score untuk melakukan penjumlahan nilai per responden dari CS1 hingga CS3, yaitu pada menu transform, compute variable. Nah, pada target variable kita tulis total underscore CS. Lalu pada numeric expression tinggal kita totalkan saja CS1, kita klik 2 kali, ditambah CS2, ditambah CS3. Kemudian oke. Nah, di sini sudah kita hitung CS1, CS2, dan CS3, muncul total CS. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu kita masukkan keempat variabel termasuk total CS ke dalam items. Lalu pada button statistik kita pilih correlation di bagian inter item. Lalu continue dan oke. Nah, hasilnya dapat kita lihat pada tabel inter item correlation matrix. Selanjutnya kita hitung T-table untuk mendapatkan nilai R-table. Caranya transform, compute variable, target variabelnya kita isi dengan T, lalu numeric expressionnya kita delete, dan pada function group kita pilih inverse DF, pada function and special variable kita pilih IDF titik T. Nah, untuk tanda tanya pertama kita isi dengan 1 minus alpha per 2, yaitu 1 dikurang 0,05 bagi 2, jadi 0,975. Lalu untuk tanda tanya kedua, N-2, yaitu jumlah data 30 dikurang 2, yaitu 28. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya T-table-nya akan muncul pada data view. Selanjutnya, kita menghitung R-table. Sama seperti tadi, pada menu transform, compute variable, kita isi target variabelnya dengan R. Lalu, pada numeric expressionnya kita delete. Kita masukkan rumus T dibagi SQRT, buka kurung, DF-nya yaitu 28, ditambah T bintang 2. Nah, setelah kita masukkan rumus untuk nilai R-table, kita klik OK. Hasilnya akan muncul pada data view untuk R-table kita. Nah, ada catatan khusus di sini, yaitu apabila ada butir pertanyaan yang tidak valid, maka perlu kita keluarkan terlebih dahulu dan kita uji ulang sebelum melangkah ke dalam tahap keputusan. Nah, setelah kita melakukan uji, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil output SPSS,
dilihat bahwa skor butir Customer Satisfaction 1, 2, dan 3 memiliki nilai R hitung sebesar 0,696, 0,735, dan 0,785, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai R table sebesar 0,36, sehingga dapat disimpulkan bahwa skor butir pertanyaan Customer Satisfaction valid. Selanjutnya, mari kita olah untuk uji reliabilitas ke dalam SPSS. Oke, masih menggunakan contoh soal yang sebelumnya, kita masukkan variabel CS1, 2, dan 3 pada variabel view, kemudian pada data view kita masukkan datanya, lalu kita ke menu Analyze, Scale, Reliability Analysis, kemudian ketiga variabel CS1, 2, dan 3 kita masukkan ke dalam Items, lalu kita klik OK. Nah, hasil outputnya dapat kita lihat pada tabel reliability statistik. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk uji reliabilitas adalah pada bagian reliabilitas hanya butir pertanyaan yang telah valid saja yang berhak dimasukkan ke dalam kotak items pada saat tadi kita olah SPSS. Nah, dari hasil outputnya dapat kita simpulkan bahwa dilihat dari skor butir Customer Satisfaction di mana nilai R alfanya sebesar 0,576, nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,7 sebagai pembandingnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa skor butir pertanyaan Customer Satisfaction tidak valid. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Selamat belajar dan terima kasih.